Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Oleh Fitriani dari kelas KHTA akan menyampaikan materi tentang identifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup itu terdiri dari berbagai tumbuhan dan hewan. Tumbuhan terdiri atas tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, batang berkalium dan batang bercabang, dan memiliki daun melebar dan tulang daun yang berbentuk menyirip dan menjadi. Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batang tidak berkalium dan tidak bercabang, dan daunnya memanjang serta memiliki tulang daun yang sejajar. Dan hewan terdiri atas hewan avertebrata dan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh dari tumbuhan monokotil adalah jagung, padi, dan kelapa. Sedangkan contoh dari tumbuhan dikotil adalah mangga, bumbu lilin, dan pohon jati. Sedangkan contoh dari hewan vertebrata adalah sapi, ayam, dan kucing liar. Sedangkan contoh dari avertebrata adalah semut, lalat, dan ulat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Alfarizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan mikroskop dan cara penggunaannya. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk mengamati benda kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan. Jenis mikroskop dibagi menjadi dua berdasarkan sumber cahayanya, yaitu mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya berdasarkan kerumitan kegiatannya, yaitu mikroskop riset dan mikroskop sederhana. Sedangkan berdasarkan kegiatan pengamatan, yaitu diseksi untuk bagian permukaan dan monokuler binokuler untuk bagian dalam sel. Monokuler itu memiliki satu lensa okuler dan binokuler memiliki dua lensa okuler. Bagian mikroskop ada dua, yaitu bagian optik berupa lensa objektif dan lensa okuler, dan bagian non-optik itu mikro, makro, kaki, lengan mikroskop, meja objektif, dan lain-lain. Sifat bayangan pada mikroskop cahaya yaitu semu, terbalik, dan lebih diperbesar, sedangkan sifat bayangan pada mikroskop elektron yaitu nyata, sejajar, dan diperbesar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur sel tanaman dan sel hewan dalam kurung sel gabus atau sel epitel pipi. Sel merupakan organisasi terkecil dari materi yang mengandung kehidupan. Bentuk sel ada yang pipih, memanjang, sangat panjang, dan geograf. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 yang mengamati jaringan gabus yang merupakan benda mati, maka dikemukakan bentuk sel dalam kurung selula. Muncul juga teori-teori sel lain seperti sel merupakan kesatuan struktural terkecil makhluk hidup. Adapun teori lain yaitu sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. Jadi semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah sel dapat berfungsi secara optimum asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus pada tumbuhan dikotil. Jaringan gabus
dibentuk oleh kambium gabus atau velogen yang terletak di sebelah bawah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar di setiap organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Parenkim adalah jaringan dasar yang terdapat di seluruh organ tumbuhan. Disebut jaringan dasar karena sebagai penyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Amelia dari kelas Kehutanan A. Di sini saya akan menjelaskan materi mikroskopi tentang jaringan tanaman dan hewan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 komponen utama. 1. Epidermis, yaitu jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Kedua, jaringan pengangkut, yaitu menyusun xilem dan floem. 3. Jaringan dasar, yaitu mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Contoh jaringan pada hewan adalah jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan tulang. Jaringan berkelompok bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu membentuk suatu organ, misalnya organ jantung dan organ hati. Beberapa jaringan organ bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu membentuk sistem organ, misalnya sistem pencernaan, sistem reproduksi, dan sistem transportasi. Jaringan, organ, dan sistem organ bersama-sama membentuk tubuh organisme. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Tegar Saputra dari kelompok 3 dengan NPM 23541 51005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat aseptik kultur jaringan. Laboratorium yang baik adalah laboratorium yang bersifat esensial atau opsional yang memfasilitasi dan mengakomodasi para praktikum dengan kegiatan sebagai berikut. Ada kegiatan pembuatan, larutan, dan media kultur. Yang kedua, penanaman media kultur. Yang ketiga, ada pemeliharaan, penyimpanan, dan ruang diskusi. Adapun ruang-ruang yang lain yang diperlukan di laboratorium adalah ruang persiapan media. Ruang persiapan media itu ruang yang untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum tersebut. Yang kedua ada ruang transfer. Ruang transfer berisikan sterilisasi alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Habis itu ada ruang inkubasi. Ruang inkubasi itu berisikan alat-alat dan rak yang digunakan untuk praktikum tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.